1, 2, 3. Yeah. It's not that light, okay? Your face looks a little bit dark. Okay. Assalamualaikum Bray, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini adalah ajang curhatan, jadi silahkan skip kalau misalkan Baraya mau. Dulu waktu pelanggan video saya masih sekitar 40 ribuan, itu ada sebuah perdebatan panjang di kolom komentar di sebuah video. Perdebatan itu terkait dengan ada seorang yang mendoakan saya untuk segera diundang oleh Pak Deddy Kobisa di podcastnya, biar penontonnya menjadi lebih banyak dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kemudian ada orang lain yang menyatakan jangan berdoa seperti itu, ngapain juga ke Pak Deddy Kobisa. Kalau misalkan saya diundang di sana lalu menjadi sangat terkenal, lalu penonton video saya itu menjadi sangat banyak, maka kolom komentar akan terisi oleh hal-hal yang negatif. Kan selama ini ketika subscriber saya masih 40 ribuan itu diskusinya itu sehat, terbuka, tidak ada hujatan atau hal-hal yang semacam itu biasa aja. Karena memang sudah diplot sejak awal bahwa channel ini adalah channel yang sangat kontroversial dan yang menontonnya itu adalah orang yang siap dengan kontroversi, dengan sudut pandang lain, dengan perspektif lain, dengan paradigma dari agama, dari sains dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ada juga yang mendoakan ya harus terkenal karena gini-gini dan sebagainya. Saya ingin mengomentari beberapa hal di sini Baraya, bahwa yang pertama, saya sangat menghormati Pak Deddy Kobisa, tetapi saya tidak benar-benar berharap untuk diundang sama beliau untuk mengisi podcast dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Ya, karena gini, itu unfaedah. Maksudnya kan Pak Deddy Kobisa itu hanya akan mengundang orang-orang dengan subscriber yang besar atau telah melejitkan satu atau beberapa video yang viral. Jadi video saya yang segini-segini aja itu tidak akan diundang sama Pak Deddy Kobisa sampai sejauh ini begitu ya. Dan kalaupun misalkan nanti ada video yang sangat viral kemudian saya diundang, maka itu pun kan menjadi tidak bermanfaat, kan sayanya udah terkenal gitu. Jadi kalau udah terkenal ngapain juga diundang sama Pak Deddy Kobisa sehingga menjadi terkenal, kan biasa-biasa aja. Jadi sebenarnya itu bukan sebuah pengharapan yang bagaimana, ya biasa-biasa aja. Sekali lagi saya menghormati beliau, buku beliau tentang YouTube juga saya baca untuk bikin channel yang semacam ini. Tapi kalau untuk diundang dan sebagainya, saya jauh lebih berpikir untuk mewujudkan harapan channel-channel kecil untuk menjadi lebih besar. Makanya saya sekarang konsen tuh ke yang seperti itu. Jadi ada yang ngajak collab, konten-konten kecil yang ngajak pansos dalam tanda kutip, saya siap diri untuk itu. Saya siap dimanfaatkan untuk pansos dan sebagainya. Saya emang cenderungnya ke arah sana daripada hal yang sebaliknya gitu. Tapi kita masuk ke poin yang pertama tentang perdebatan bahwa channel ini diisi oleh orang-orang yang terbuka jalan pikirannya. Jadi gini Baraya, ternyata setelah pelanggan video saya itu mencapai 200-an dan penonton rata-rata per videonya itu sekitar 50 ribuan, itu kolom komentar menjadi lebih tidak sehat, memang saya akui. Dulu itu santai-santai saja, bahkan dalam tema-tema yang sangat kontroversial pun yang ngajak ribut itu biasanya adalah orang-orang yang tidak menjadi pelanggan. Tetapi yang jadi pelanggan saya di channel ini sekarang, saya mohon maaf sekali ya, ini mungkin memang belum ada sosialisasi yang lebih baik sehingga saya memang harus menyampaikannya lagi. Jadi sekarang itu banyak sekali hujatan, banyak sekali hinaan dan lain sebagainya. Yang paling penting di channel ini itu kan adalah diskusi. Maksudnya pertama, saya tidak pernah mengklaim kebenaran, sehingga dengan demikian saya yakinkan kepada Baraya bahwa setiap video saya itu pasti mengandung kesalahan, dan banyak di antara kesalahan-kesalahan itu yang saya sadari sejak awal. Jadi kalau misalkan Baraya mau mengkritik, mau mengkoreksi dan sebagainya, itu sangat dipersilahkan dan tidak ada sama sekali konsekuensi lain selain itu kalau temanya adalah mengkoreksi dan itu disampaikan dengan cara bicara yang santun atau yang sehat seperti itu. Kemarin kan ada pelanggan video saya yang lama, seorang Cina, seorang Wahabi, seorang mu'alaf, dan dia mengaku dirinya adalah radikal dalam hal berpikir konservatif. Ketika beliau mengomentari saya dan mengkritik, itu kemudian dihujat sama orang-orang yang mengatasnamakan, yang ngefans Pak Guru Gembul dan lain sebagainya. Padahal itu penonton saya yang lama ya mengkoreksi ya biasa-biasa aja, karena memang sering seperti itu. Kalau Baraya misalkan memperhatikan, kalau ada video-video saya yang memang memiliki kesalahan dan kesalahan itu memang sesuatu yang harus disampaikan, itu saya pin orang yang mengkoreksinya, dan saya tidak pernah melike orang yang memuji saya. Orang yang mengkoreksi saya itu biasanya justru yang saya dapat like, kan seperti itu. Jadi aturan di channel ini tuh seperti itu, kecuali kalau terkait dengan judgement
Nah, ini saya sering sekali keras dan sangat kasar ketika ada yang menjudge saya terkait dengan iman. Saya pikir saya harus melindungi rasa keberagamaan saya dan rasa keimanan saya, sehingga ketika ada orang-orang yang menjudge saya liberal, saya Syiah, saya kafir, atau saya hal-hal yang semacam itu, maka biasanya saya marah besar di kolom komentar. Bahkan saya misalkan ngajak urusannya adalah urusan akhirat. Ada orang yang bilang saya adalah pendeta yang menyamar dan sebagainya, itu saya benar-benar marah. Karena sekali lagi, masalah agama itu adalah masalah privilege, dan itu adalah hak saya dengan Tuhan, dan saya tidak boleh meremehkan masalah itu. Itu adalah hati saya. Agama itu adalah identitas saya, sehingga orang lain harus mengakui identitas saya yang seperti itu. Tidak boleh disangkal, kan ini adalah saya dengan Tuhan. Kan seperti itu. Makanya ketika ada orang yang memang menjudge saya dalam hal agama dan sebagainya, maka saya biasanya keras. Tetapi untuk urusan yang lain, misalkan dikatakan saya kurang wawasan, atau dikatakan saya sudut pandangnya salah dan sebagainya, ya tidak apa-apa Baraya. Karena gini, video-video saya itu memang mengandung banyak sekali kesalahan faktual atau kesalahan interpretasi. Bagaimana kalau kesalahan itu terlalu fatal? Nah, maka saya akan hapus videonya. Jadi ceritanya begini, kalau ada kesalahan-kesalahan kecil, saya anggap itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau ada yang mengkoreksi, saya lope. Kalau kesalahan-kesalahan itu agak fatal, maka saya simpan orang-orang yang mengkoreksi itu sebagai komentar teratas, saya pin. Dan kalau memang kesalahannya terlalu fatal atau terlalu banyak, maka biasanya saya hapus video itu. Jadi video awal yang saya hapus itu adalah video tentang gereja setan. Jadi dulu pas saya awal-awal bikin video, saya kan tidak mencantumkan referensi. Ada muridnya teman saya, namanya Jonathan, saya ingat banget. Dia itu agamanya minoritas, tetapi di dalam minoritas pun dia masuk ke dalam sekte yang lebih minoritas lagi, yang dianggap sebagai aliran sesat dari agamanya itu. Nah, dia bertanya kepada saya, kenapa kalau di dalam Kristen itu ada gereja setan, tetapi dalam Hindu tidak ada pura setan, tidak ada wihara setan, tidak ada masjid setan, tidak ada setan-setan yang lain. Kemudian saya jelaskan bahwa secara teologis memang ada perbedaan mendasar di sini, sehingga yang paling memungkinkan untuk adanya gereja setan ya memang hanya kelompok Kristen. Saya jelaskan seperti itu dan saya buatkan videonya. Tetapi karena video-video awal saya itu tidak mengandung referensi, ketika ada orang-orang yang bertanya, ini referensinya di mana, referensinya di mana, saya biasanya pada waktu itu di kolom komentar cukup menjelaskan saja bahwa ini dalam Reconquesta dijelaskan seperti ini dalam pergerakan Opus Dei misalkan seperti ini dan sebagainya, saya kasih referensinya. Tapi kan, oh iya ya, kenapa saya tidak harus cantumkan di videonya? Nah, jadi video-video awal itu banyak yang di take down karena ada fakta-fakta atau ada interpretasi-interpretasi yang itu sangat krusial, tetapi tidak saya cantumkan sumbernya. Maka banyak sekali video-video awal saya itu yang dihapus atau disembunyikan dari penonton. Seperti itu. Atau kemudian pernah juga waktu saya sudah cukup lama nge-YouTube, itu saya bikin video tentang Pak Muhammad Hatta. Saya sebenarnya menyampaikan sesuatu yang ingin memberikan inspirasi kepada masyarakat bahwa Bung Hatta itu adalah seorang negarawan yang dalam tanda kutip memilih hidup untuk miskin atau untuk sederhana sedemikian rupa sampai kita harus mengangkat sisi itunya yang memang jarang disampaikan di media massa. Tetapi salah satu sumber saya itu ternyata adalah sumber yang tidak valid. Jadi saya menemukan sumber, kemudian di salah satu sumber itu saya menemukan ada fakta yang tidak dijelaskan di sumber manapun. Kan menarik ya, ada satu penjelasan tidak dijelaskan di sumber manapun, maka saya langsung ambil buku itu, saya jadikan itu sebagai referensi utama, saya simpan di situ, jebret gitu ya. Ternyata cucunya Pak Muhammad Hatta itu langsung komen di video saya dan kemudian menyatakan ini adalah salah dan sebagainya. Dia memberikan penjelasan ini itu dan sebagainya. Maka saya harus hapus videonya untuk menghormati cucunya Pak Muhammad Hatta dan untuk memberikan sebuah tanggung jawab bahwa ya saya tidak tahu itu dan ini adalah sebuah kesalahan dan ini harus digarisbawahi Baraya bahwa saya itu sering salah. Termasuk dalam kasus Pak Muhammad Hatta itu saya salah dalam memverifikasi sumber. Jadi sumber-sumber yang saya anggap ini ternyata adalah valid. Ternyata maksudnya saya tergoda untuk menyampaikan satu hal yang ternyata belum diketahui oleh orang lain. Ternyata memang fakta itu adalah fakta yang salah, makanya tidak diberitakan di sumber yang lain. Padahal itu bukunya tebal dan ditulisnya sama orang bule gitu.
Tapi, nah itu adalah kesalahan saya dalam memverifikasi. Maka sebagai bentuk tanggung jawab, saya kemudian sembunyikan itu. Dan banyak lagi hal-hal, ada video-video saya yang seperti itu. Jadi, please jangan menganggap bahwa video saya itu 100% benar, atau itu harus dikagumi, atau yang semacam itu. Biasa aja, saya itu YouTuber biasa. Sumbernya juga saya mencoba untuk memverifikasi, saya mencoba untuk mencari sumber dan data yang valid dan sebagainya. Tetapi tidak memungkinkan saya untuk selalu benar. Saya itu tidak memiliki fasilitas apapun untuk selalu benar. Begitu. Atau yang terakhir kemarin yang video tentang Rocky Gerung. Apa kesalahannya? Saya sangat percaya diri dengan sumber-sumber itu. Data-datanya benar dan interpretasi yang saya ajukan itu sah, sepenuhnya sah. Jadi kalau saya mau berdebat dengan siapapun terkait dengan hal itu, saya berani, termasuk dalam perspektif dan sebagainya. Tapi ada kesalahan fatal di situ yang tidak biasa saya lakukan. Biasanya saya menggunakan data-data, dan dari data-data itu saya menginterpretasikan. Sedangkan di video itu saya melakukan hal yang sebaliknya. Saya mengambil interpretasi sesuatu, kemudian saya sampaikan dengan data-data. Sekali lagi, semua hal terkait di situ itu benar, tetapi karena saya menyampaikan dengan jalan yang terbalik, maka videonya menjadi salah dan akhirnya saya tutup. Dan dari mana saya mengetahui itu ditutup? Karena ada orang yang ngisi di kolom komentar. Artinya kolom komentar Baraya itu sangat penting buat saya untuk koreksian, untuk mengkritik, untuk apa dan sebagainya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, video-video awal saya itu tidak ada sumber atau tidak mencantumkan sumber awal-awalnya. Tetapi kemudian ketika ada orang yang menanyakan sumber ini itu di kolom komentar, maka sejak episode ke berapa, ke 30-an, itu saya ajukan sumber. Tetapi di situ juga ada yang sedikit bermasalah. Akhirnya di kolom komentar ya yang ngasih tahu, akhirnya di episode ke-43 saya sampaikan sumbernya dengan verifikasi tertentu. Kemudian di episode ke-80-an atau berapa gitu ya, tentang gerakan Islam radikal dan sebagainya, itu mulai menggunakan kata-kata pause jika perlu. Karena saya dulu nampilin ininya hanya sebentar, sedikit-sedikit seperti itu. Semakin kesini tulisan pause jika perlu atau sumbernya atau capturean itu saya perpanjang dan sebagainya. Nah, itu adalah hasil interaksi saya dengan kolom komentar yang sehat. Jadi saya ngajak pada Baraya, karena gini, channel saya itu tidak didesain untuk satu kelompok tertentu atau tidak didesain untuk satu segmentasi tertentu. Masalah terbesar YouTube itu adalah dia mensegmentasikan manusia. Dia membuat manusia itu bergolong-golongan. Misalkan ada satu channel ngejelek-jelekin Kristen terus, channelnya adalah tentang itu. Ada yang membela Kristen terus seperti itu. Ada yang tentang sains dengan satu sudut pandang terus seperti itu. Saya tidak mau seperti itu. Seperti slogan yang saya sebutkan, saya ingin kita itu berbicara, kita itu berklarifikasi, berkonfirmasi, saling mengkritik dan sebagainya dari berbagai agama, aliran, pemikiran dan sebagainya, agar kita itu mengerti satu sama lain. Kalaupun kita tidak setuju dengan orang lain, kita bisa tetap bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati, atau kalaupun tidak seperti itu, setidaknya kita paham bahwa orang lain itu berbeda dengan kita. Saya percaya bahwa channel ini tuh bukan hanya bahasannya yang gado-gado, tetapi penonton setianya juga sangat gado-gado, pelanggannya gado-gado. Jadi ada seorang guru teologi Kristen di sini kan ada, saya kenal. Kemudian ada seorang ateis, ada seorang filosof, ada seorang bocil, ada gamers, ada wibu, ada hal-hal yang semacam itu, semuanya macam-macam ya, berbeda-beda ya. Saya syukuri itu. Jadi ketika nonton video itu, saya harapkan bukan hanya mendapatkan hikmah dari video itu, tetapi juga mendapatkan ilmu pengetahuan dari kolom komentar yang saling berbagi satu sama lain berdasarkan latar belakang dan perspektif yang berbeda-beda. Saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat wah gitu, sangat hebat. Jadi maksudnya begini Baraya, di Indonesia itu channel-channel yang mampu mempersatukan bangsa itu cuma dua, channel hiburan dan channel bokep. Saya ingin menunjukkan bahwa channel edukasi pun bisa menjadi pemersatu bangsa. Dari orang yang paling bocil sampai orang profesor yang seperti apa dan sebagainya, itu nonton di channel ini, kemudian saling berbagi perspektif dan informasi di kolom komentar. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sangat hebat. Jadi itu adalah sebuah prestasi yang berani saya banggakan dibandingkan dengan channel-channel yang lain. Dan jangan pernah, ini di channel saya ya, jangan pernah Baraya itu selalu mengatakan saya senang sama Pak Gembul karena mewakili pendapat saya. Itu jangan sampai seperti itu, karena berarti itu tuh sesuatu yang egois dan sesuatu yang salah. Cara berpikir seperti itu salah.
Jadi maksudnya sering sekali, misalkan ya, ini kebanyakan tuh yang saya mohon maaf ya, yang satu agama tertentu, ketika saya misalkan mengkritik Islam, dia langsung subscribe, muji-mujinya luar biasa, orang ini terbuka, orang ini hebat, orang ini sangat objektif dan sebagainya. Tetapi ketika saya bagian mengkritik atau saya menunjukkan misalkan perspektif tentang agama lain, dia menghujat saya, wah sekarang ternyata nggak netral lagi dan sebagainya. Enggak, Baraya, saya memang kesana kesini memang seperti itu kan. Salah satu slogan di channel ini itu adalah bahwa tidak ada seorang pun yang sepenuhnya benar dan tidak ada seorang pun yang sepenuhnya salah. Jadi satu pihak itu bisa kita kritik, tetapi di pihak lain kita harus mengkritik orang lainnya juga gitu. Pihak yang lain, dan yang paling penting adalah channel ini sering sekali mengkritik diri kita sendiri. Jadi biasakanlah untuk hal-hal yang semacam itu. Jangan kemudian menganggap bahwa satu kebenaran itu ada dalam satu pihak dan sebagainya. Oke, Baraya, itu saja ya. Ini semacam curhatan, semacam klarifikasi, dan saya berharap sekali agar kolom-kolom komentar saya ini di video-video saya ini menjadi lebih santun lagi, menjadi terbuka. Silakan Baraya sampaikan kritik sampai sebagaimanapun, tapi jangan sampai memberikan judgement. Oke, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.